Khilafah Utsmani itu di eranya Abdul Hamid II itu sebenarnya udah selesai. Karena kenapa? Di bab kelima ini ada satu saya coba cari-cari yang lebih tepat, mungkin menyebutnya khilafah telah usai, gitu. Khilafah telah selesai. Ya kenapa sebenarnya khilafah Utsmani itu di eranya Abdul Hamid II itu sebenarnya udah selesai. Karena kenapa? Setelah Sultan Abdul Hamid jatuh itu, setelahnya adalah era The Young Turk dan konstitusi yang baru gitu. Jadi Sultan Muhammad V terus sampai Muhammad VI ya kalau saya. Jadi dua sultan setelah Sultan Abdul Hamid II ini, terus Sultan Boneka lebih tepatnya gitu. Dan kita bisa elaborasi pertama mulai bahasannya dari kudeta 21 Juli tahun 1908. Jadi kita udah bahas sebelumnya 1907 satu muktamar untuk memutuskan untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. 1908 pada 21 Juli digempur istana itu sama gerakannya Sabahuddin. Ya, jadi Sabahuddin itu dia diterima sama mayoritas anggota The Young Turk untuk angkat senjata. Nah terus tuntutan yang pada saat itu adalah minta dikabulkannya si konstitusi. Jadi konstitusi tahun 1876 itu tolong diberlakukan kembali. Itu tuntutan paling ujung gitu ya, paling pertama gitu. Jadi tuntutan itu ternyata akhirnya dikabulkan pada tahun yang sama, dikabulkan. Dan Sultan Abdul Hamid tetap menjabat. Nah, Sultan Abdul Hamid juga ternyata dia ya udah agak harus bisa bergaining, dan dia juga harus merasa siap gitu ya, karena dia sudah tua juga. Ada tukar tambah, mungkin dia mengambil kaidah fikih gitu ya, jangan meninggalkan semuanya gitu, paling enggak yang sedikit bisa diperjuangkan. Terus di sana terjadilah huru hara. The Young Turk ini dia merasa tidak nyaman gitu adanya Sultan Abdul Hamid II, karena Sultan Abdul Hamid II ini masih terus ikut campur, padahal bentuk negaranya udah jadi konstitusional. Jadi konstitusional itu udah hak rakyat yang mengatur. Sultan tuh hanya jadi simbol aja, tapi Sultan Abdul Hamid II ini terus saja masuk kepada urusan-urusan legal, urusan-urusan yang praktikal. Ini yang membuat beberapa teror ya di istana. Jadi Sultan Abdul Hamid II akhirnya diasingkan dan dijatuhkan paksa, dan dipaksa juga Syekhul Islam untuk membacakan fatwanya untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Dan setelah itu ada golongan yang kecewa kan, tentu. Golongan yang kecewa itu ya para sufi, para ulama, terus juga para pemikir muslim yang masih kokoh dengan Turki Utsmani lah, istilahnya solid, tidak ingin berubah status dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Dia melihat juga bahwa apa yang dijadikan monarki konstitusional ini sama gerakan The Young Turk ini adabnya udah nggak ada gitu. Ada pemerintahan yang main bunuh sana bunuh sini, terus juga tokoh-tokoh perempuan masuk ke dalam politik. Ini sesuatu hal yang dinilai berat gitu implikasinya buat kemajuan Islam ke depannya, dan mengancam iman lebih tepatnya kepada orang awam. Dinilai sama para ulama, maka dibentuklah satu gerakan namanya Gerakan Ittihad Muhammadi. Jadi persatuan kaum Muhammad gitu ya. Dibentuk untuk melawan satu parlemen yang saat itu berkuasa. Dan ternyata respon daripada Enver Pasha pada saat itu yang jadi panglima militer itu memberangus para demonstran di Istanbul. Nggak cuman eksekusi para sufi, para ulama gitu di hadapan publik. Pada tahun 1909 itu diadakan juga parlemen revolusioner gitu. Jadi memberlakukan total, nggak ada lagi embel-embel Turki Utsmani yang lama-lama gitu. Jadi dibersihin, di clean gitu. Parlemen itu benar-benar orang baru dan punya itikat tentang perubahan, lebih tepatnya ke barat-baratan gitu ya. Terus di era itu juga orang-orang yang menuntut memberlakukan kembali syariat lah dalam tanda petik. Ini udah terlalu jauh gitu. The Young Turk ini membawa Turki kepada liberalisme. Jadi orang-orang yang menuntut ini ditangkaplah, ada 20 orang, dan 20 orang ini ternyata dijatuhi hukuman mati sama Syekhul Islam. Syekhul Islam juga udah sebenarnya dari orang-orang ini juga suapan dari The Young Turk. Gerakannya The Young Turk ini membawa angin besar kepada Arab gitu ya. Jadi Arab juga melihat kita juga harus melakukan hal yang sama gitu daripada yang dilakukan sama The Young Turk. Nah, sampai setelah jatuhnya Abdul Hamid II dan berlakunya konstitusi baru, terus juga parlemen dikuasai oleh orang-orang The Young Turk, sebenarnya khilafah Turki Utsmani itu udah selesai, clear gitu ya.
Jadi yang ditutup sama Kemal Atatürk itu lebih tepatnya ininya aja gitu, apa namanya, sertifikatnya aja gitu. Sertifikat tentang khilafah Turki Utsmani. Jadi hanya mengganti khilafahnya itu menjadi republik, tapi ruh daripada pilar-pilarnya itu udah hancur lebur setelah jatuhnya Abdul Hamid II. Wallahu a'lam bishawab. Ikutin terus, bisa subscribe dan masuk ke channel. Di playlist kita akan hadirkan runut pembahasan sampai ke era kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.